Halo semuanya, kembali lagi di Untung Putra Channel. Kali ini gua mau bahas Yamaha R1 tahun 2014. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu. Yamaha R1 itu pertama diproduksi itu tahun 98 sampai saat ini masih diproduksi, dan ini tipe terakhir yang sebelum yang paling baru sekarang, yang facelift, yang ada yang sekarang ada yang R1, ada yang R1M. Itu ini yang terakhir keluar tahun 2015. Jadi ini last edition ya, 2014. Itu yang modelnya masih begini, masih lampunya masih kayak apa ya, ini menurut gua yang paling keren ini lah, paling gambot gitulah. Kalau yang sekarang udah yang modern gitu. Yang sebelumnya ini yang dari 98 sampai 2009 itu lampunya hampir-hampir sama semua. Perubahan ini terjadi di 2009 sampai 2014. Di 2015 itu udah berubah menjadi yang kayak yang sekarang diproduksi. Kita mulai bahas dari bodinya dulu. Kita mulai dari bagian depannya. Kita lihat di sini ada yang paling kelihatan di sini adalah lampu. Itu udah ini proyektor. Udah kayak menurut gua kayak burung hantu ya. Ini lampu ada list yang sini kalau ini nyala. Jadi kalau malam keren banget sih. Kalau kelihatan kayak ya ada khasnya ini R1, udah pasti R1 gitu. Fairingnya gendut, melebar ke bawah dan sampai bawah. 1000 cc nya itu kayak ya aura 1000 cc nya kelihatan di Yamaha R1 ini. Spionnya kayak gini biasa aja, kayak spion apa ya, spion motor yang sekarang ada itu ya kayak gini. Windshieldnya agak nongol gini, gede banget windshieldnya. Ini buat visibility kalau lagi kenceng kan, kita kalau naik motor gede begini kalau lagi kenceng kan ngelihatnya di windshield, dari windshield. Jadi ini visibility-nya bagus banget. Oke, kita masuk ke bagian bodi yang paling gede, itu tangki. Ini tangkinya di sininya aluminium atau ini besi atau aluminium ya. Di depannya plastik. Ini kapasitas tangkinya 18 liter, biasa minimal oktan 92 atau Pertamax. Ke bagian speedometer kayak gini bentukannya. Yang dilihat kalau posisi mati itu cuma RPM. Di sininya mati semua. Di sini ada tombol reset, select, sama ini kalau ini shift gear, jadi shift light lah. Ini kalau udah RPM harus ganti gigi, ini nyala. Ini kita coba nyalain speedometernya kayak gini. Nah, ini isinya semua. Di paling bagian atas bagian kiri itu ada traction control. Di sini ada modenya apa aja bisa diganti. Di sini standar A dan B. Ini ada temperatur, ini kilometer per jam, ini odonya, ini ada jam. Ya, gearnya ini bisa kelihatan gigi berapa. Dan kalau moge di mana-mana, kalau moge sport itu nggak ada indikator bensinnya. Cuma kalau indikator bensin itu kalau habis atau bensin udah dikit, ininya indikatornya nyala. Mungkin di situ dulu. Kalau bagian dashboard, kita ke bagian belakang. Bodi belakangnya ini sebenarnya aslinya kalau nggak ada knalpot ini lancip ke belakang. Ini sebenarnya ada boncengannya tapi udah diganti single seat. Di sini ada footstep penumpang. Di bagian belakang lampu ini cuma ada lampu stop lamp, ini udah diganti. Sebenarnya harusnya ada lampu seinnya, tapi sekarang lampu seinnya nyatu jadi satu. Itu kita bicara ke bagian agak bawah, ngomongin ke swing armnya. Swing armnya bener-bener gede kayak gini. Itu shock breakernya
masih original, belum diganti. Tapi kalau ini tadi kita ngomongin yang bagian belakang itu knalpot udah ganti ya. Aslinya bukan ini udah ganti Akrapovic. Dan ini khasnya emang dua di atas kayak gini. Oke, kita ngomongin yang bagian paling penting dalam motor ini adalah mesinnya. Mesinnya 1000 cc kalau di spesifikasi aslinya itu 980 cc. Cuma orang nyebutnya pasti 1000 cc. 4 silinder crossplane, bukan inline, bukan V, tapi crossplane ini yang dimiliki oleh Yamaha. Suaranya khas banget, emang beda banget dari mesin inline. Olinya 3,7 liter, jadi kalau beli oli waktu ganti oli ya 4 liter, lumayan lah. Kalau ganti oli doang sekitar 1 jutaan olinya aja, belum servis. Transmisi 6 percepatan, digerakkan oleh gear dan rantai. Ini kita lihat kaki-kaki bagian depan yang gagah banget. Di sini shock breakernya upside down. Di sini ada juga guardnya, gunanya buat biar kalau jatuh nggak lecet bagian dalamnya. Ini cakramnya udah double disc kanan kiri dengan satu bijinya itu ada 6 piston. Ini 3 kelihatan di sini kali 2, jadi 6 piston. Bannya ring 17, bagian depan tubeless 120/70 ukurannya, pakai betlek. Ya ini kalian bisa lihat kaki-kaki belakangnya gede banget bannya. Buat apa ya? Buat pondasinya motor ini, karena motor ini emang bodinya berat banget. Ini spesifikasinya tadi gua lupa nyebutin, di berat motor ini 200 kg lebih, tepatnya di 209 kg. Ini ban belakang pakai ukuran 200/55, ring 17 juga. Di sini udah cakram single piston yang sebenarnya nggak pernah dipakai. Kalau gua pribadi selama pakai Moge nggak pernah sama sekali pakai rem belakang, karena untuk pengereman belakang itu kita dibantu pakai engine brake, jadi bener-bener nggak dipakai. Kalau emang nggak biasa, kalian emang harus ngebiasain sih. Di rem belakang ini emang nggak pernah dipakai karena full pakai engine brake dan rem depan kalau untuk motor gede. Di sini kita bahas lagi, swing armnya gede banget, dari bagian sini ke bagian bawah ditopang pakai shock breaker segede itu. Ya wajar lah ya, motor 200 kilo lebih ditopang pakai kaki-kaki yang kayak gini. Kita lanjut ke bagian handling. Menurut gua di sini di bagian stang dan apapun itu yang buat ngendalin motor ini. Kita lihat di sini dari bagian kanan dulu. Ini ada bagian gasnya di kanan lah. Di sini masih master remnya masih belum diganti, masih pakai aslinya. Kayak gini. Bagian kiri kopling. Di sini ada tombol-tombol yang buat ngatur semua yang ada di speedometer. Di sini ada steering damper, gunanya buat bikin motor ini stabil kalau lagi belok dalam kecepatan tinggi atau lurus dalam kecepatan tinggi. Itu bikin motor nggak goyang-goyang lah. Terus di sini ada kuncinya masih belum immobilizer, jadi masih ini kalau pakai kunci letter T juga masih bisa nyala sini motornya. Terus mungkin itu bagian handling. Oke, paling gua habis ini ngasih kesimpulan dari motor ini. Ini motor ini sampai sekarang masih banyak pasarannya dijual. Itu range-nya agak buta harganya karena ada yang limited edition, ada yang enggak. Kondisi juga gimana, itu range-nya sekitar 200 kecil sampai 300 jutaan ada yang jual. Terus motor ini layak dimiliki enggak? Sebenarnya layak dimiliki, tapi kalau gua pribadi, kalau di Jakarta ini paling gua kemarin udah nyobain dari Bekasi sampai Jakarta, itu yang kepake maksimal cuma gigi 2. Nah, gigi satunya aja ini kalau 1000 cc itu rata-rata bisa 120 sampai 150. Habis itu baru kita shifting gear ke gigi 2. Itu udah hampir 200 lah gigi 2-nya. Jadi kalau ini ya udah gigi 3 dan seterusnya pasti awet kalau pakai motor ini.
Dan itu by the way, terima kasih buat Om Setia Prabowo atau yang biasa disebut pilot gila yang udah minjemin motor ini. Tapi kemarin bilang katanya, Om Untung, ini boleh pinjem tapi habis itu pasti nanti ketagihan deh, pasti jadi minat lah, ngeri, racunnya ngeri deh. Tapi menurut kalian kalau gua beli motor ini gimana? Beli atau minjem aja gitu? Untuk rasa berkendaranya gimana? Untuk test ride-nya gua bikin video terpisah, mulai dari cara hidupinnya, cara makainya, dan gimana caranya ini kalau digaspol rasanya gimana, suaranya gimana. Tonton terus videonya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian tidak suka, dan subscribe untuk dukungan kamu di video gua. Dadah.